Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Malihansyah. Saya dari UT Medan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama ada filsafat sebagai panduan jalur pendidikan. Pendidikan tidak bisa berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas. Disinilah filsafat ilmu berperan sebagai kompas atau cetak biru. Berikutnya ada menentukan arah dan tujuan. Filsafat menjawab pertanyaan yang mendasarkan seperti mau dibawa kemana generasi masa depan? Atau apa hakikat manusia seutuhnya? Jawaban atas pertanyaan inilah yang mendasari visi misi lembaga pendidikan dan tujuan nasional sebuah negara. Berikutnya ada menyediakan landasan nilai etika. Filsafat ilmu mengawasi agar pendidikan tidak melenceng dari nilai kemanusiaan. Tanpa filsafat, pendidikan akan beresiko hanya mencetak robot atau pekerja yang pintar secara teknis tetapi miskin moral dan empati. Filsafat memastikan pendidikan berjalan di jalur yang benar demi kebaikan bersama. Yang kedua ada pendidikan sebagai laboratorium filsafat. Teori, konsep, dan pemikiran filsafat yang hebat tidak akan ada gunanya jika hanya mencatat di catatan di atas kertas. Pendidikan adalah tempat pembuktian dan ruang eksperimen teori-teori tersebut. Pengujian teori. Ketika seorang filsuf mencetus teori tentang bagaimana manusia belajar, misalnya paham progresivisme yang digagas oleh John Dewey bahwa manusia belajar lewat pengalaman. Ruang kelas dan sekolah adalah laboratoriumnya. Di sanalah guru menguji apakah teori itu benar-benar efektif bagi tumbuh kembang anak. Evaluasi dan penyempurnaannya. Praktik pendidikan di lapangan akan memberikan umpan balik kepada filsafat ilmu. Jika suatu teori filsafat diterapkan dalam kurikulum dan ternyata gagal atau tidak relevan dengan zaman, maka filsafat ilmu akan mengkaji ulang, memperbaiki, atau melahirkan pemikiran baru. Ada filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu bertindak sebagai filter dan pondasi. Ia memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak sekedar menjadi rutinitas mengajar, melainkan sebuah disiplin ilmu yang valid, logis, objektif, dan memiliki nilai moral yang jelas. B. Timbal balik. Pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna menghasilkan pemikir, peneliti, dan ilmuwan kritis. Praktik di ruang kelas yang sukses memecahkan masalah nyata akan melahirkan teori-teori baru yang memperkaya khazanah dan memperkembang filsafat ilmu itu sendiri. C. Ada filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu membedah pendidikan melalui 3 cabang utamanya. Ada ontologi, ada epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama ada ontologi. Ontologi mempertanyakan apa hakikat pendidikan dan tujuan belajar. Misalnya, apakah pendidikan akan
Apakah pendidikan untuk mencerdaskan akal atau membentuk karakter? Yang kedua ada epistemologi, mempertanyakan bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan. Misalnya, pendekatan apa yang paling valid? Teori pelajar apa yang paling efektif? Yang ketiga ada aksiologi, mempertanyakan untuk apa pengetahuan itu digunakan atau nilai apa yang ingin dicapai. Misalnya, memastikan pendidikan tidak melahirkan individu pintar tapi amoral. D. Ada contoh konkret dalam praktik pendidikan. Berikut ada kurikulum. Penerapan Merdeka Belajar adalah bentuk aksiologi. Kurikulum ini didasari pandangan ontologi bahwa setiap anak adalah individu unik, dan epistemologi bahwa pengetahuan terbaik terdapat dari pengalaman langsung atau proyek atau praktik, bukan sekedar hafalan. Kesimpulannya bahwa filsafat ilmu dan pendidikan adalah dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Pendidikan membutuhkan filsafat untuk arah yang benar, dan filsafat membutuhkan pendidikan untuk diwujudkan. Dan kesimpulan lainnya, dua hal ini tidak bisa dipisah. Filsafat adalah teorinya, sedangkan pendidikan adalah praktiknya. Filsafat tanpa pendidikan akan menjadi angan-angan yang mandul di atas kertas. Sebaliknya, pendidikan tanpa filsafat akan menjadi praktik yang buta, tanpa arah dan kehilangan maknanya. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.